Jadi ya udah selewat aja gitu, selewat aja. Nah, website juga sama sebenarnya kalau kita melihat statiknya ya gitu ya. Website itu banyak banget yang kunjungi gitu. Website kita banyak banget yang kunjungi, tapi yang beli ya tidak sebanyak itu gitu. Karena mereka datang, ya udah banyak yang pergi juga. Nah, sehingga di step kedua itu kita perlu menangkap data mereka. Ya, kenapa kita butuh tangkap? Ya tadi kita kedepannya jadi bisa follow up lagi gitu ya. Follow up itu kita bisa mengedukasi. Tadi kan salah satu concernnya kan bagaimana kita mengedukasi gitu ya calon pembeli itu, khususnya buat kita yang jualan produknya itu nggak selalu orang langsung mau beli gitu. Karena butuh edukasi tadi ya. Nah, untuk bisa mengedukasi kan berarti kita harus punya kontak dia kan, email katakan. Email gitu, kalau nggak nomor telepon itu susah mungkin ya, kalau kita minta nomor teleponnya kadang orang jadi mikir 2 kali gitu, tapi email lah yang paling umum tuh email. Jadi di website kita harus punya form ya, harus punya form di mana mereka itu mau memberikan datanya ya, mereka mau memberikan datanya, cukup nama dengan email aja udah cukup ya. Nah, bagaimana mereka mau memberikan datanya gitu, kita minta aja atau bagaimana gitu. Nanti kita harus membuatkan sistem barter ya. Sistem barter itu kita harus memberikan satu value gitu buat mereka ya. Kalau teman-teman misalnya memperhatikan banyak website ya, misalnya ada orang yang jualannya fashion, makanan atau apa yang kayak gitu, biasanya mereka memberikan diskon mungkin ya, bisa kita memberikan kode voucher gitu ya, memberikan kode voucher, dapatkan kode voucher 100.000 gitu dengan memasukkan nama dan email di form ini ya. Berarti harus ada barternya ya. Kalau misalnya di website yang jualannya software atau tools, biasanya mereka ngasih free trial itu, ya udah download software ini, tapi nanti untuk aktivasi free trialnya masukkan email kan, kayak gitu seringnya kan. Nah, biar apa? Biar mereka jadi ada hubungan gitu, nggak putus dengan kita. Kan orang yang download software itu berarti sudah jelas potensial customer mereka kan. Itu. Jadi mereka butuh datanya untuk komunikasi lebih lanjut gitu. Makanya ada form yang harus kita isi. Nah, disitulah step kedua. Goalnya di step kedua, kita mendapatkan data mereka. Ya, data mereka seperti nama atau email. Nah, selanjutnya ketika kita sudah punya data, ya tadi traffic atau kunjungan sudah kita paham. Terus ketika mereka mampir di website kita memberikan sesuatu biar mereka mau barter. Kita memberikan sesuatu yang gratis, mereka memberikan data gitu barternya. Kita udah dapat nih data mereka. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah mengedukasi gitu. Jadi mengedukasi ini mungkin bahasa sederhananya kita PDKT dengan mereka, ya, membangun relationship lah gitu. Jadi mereka wah ini service sangat bagus nih gitu ya, memberikan solusi lah gitu, memberikan dia banyak pengetahuan misalnya gitu, memberikan sesuatu yang gratis gitu. Orang paling senang kan dikasih kayak gitu. Orang paling senang gitu dikasih kayak gitu. Kita ajak, interaksinya juga kita ajak ya, ketika kita mengedukasi lewat email, ya kita mungkin kasih pertanyaan, misalnya di akhir emailnya, oke Pak, Bu, kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, boleh reply email ini ya, misalnya kayak gitu. Atau ada yang ditanyakan, ya silahkan tanya gitu. Nah, itu juga salah satu cara membangun interaksi gitu. Jadi kita lebih dekat dengan mereka, itu goalnya itu gitu. Jadi goal ketiga ini bahasa kerennya nurturing prospek gitu ya, kalau bahasa di digital marketingnya. Nah, itu bagaimana kita mengedukasi calon pembeli kita biar mereka biar mereka tahu lebih detail. Jadi bukan cuma sekedar tahu ya, tahu lebih detail produk kita. Mereka merasakan benefitnya ketika menggunakan free trial-nya misalnya, atau mendownload free e-book-nya. Biasa kan kita kayak gitu juga tuh. Mereka dapat benefitnya. Terus mereka jadi lebih trust dengan kita ya, lebih percaya gitu, karena ya udah nyoba jadi lebih percaya dengan kita. Nah, goal ketiga udah jelas ya, kita mengedukasi, membuat mereka jadi semakin tertarik, semakin merasa mendapatkan benefitnya, semakin percaya dengan bisnis kita. Keempat,
baru kita jualan. Ya, step keempat baru kita jualan. Nah, jualan ini kan kita bisa artikan kita mengkonversi atau merubah yang tadinya masih calon pembeli jadi pembeli. Ya, baru kita jualan. Bahkan jualan juga banyak yang dipecah flow-nya gitu. Contoh misalnya gini. Mungkin teman-teman juga pernah dapat undangan sebuah pelatihan yang diadakan di hotel misalnya ya, diadakan di hotel, terus dikasih juga makan siang, tapi harganya murah, mungkin cuma 200.000, 300.000. Nah, mereka jualan itu ya, jualan karena merubah kita yang awalnya masih calon jadi pembeli gitu, walaupun itu murah ya. Nah, pada proses itu sangat mungkin atau saya bisa pastikan mereka itu akan jualan produk yang utamanya. Jadi itu bukan produk utama gitu maksud saya. Jadi mereka kasih sesuatu, nih beli ada pelatihan harga murah di kantor dia atau misalnya di hotel gitu, dapat makan segala macam. Nanti di sana ya tentu mereka akan jualan lagi gitu. Jadi itu sebenarnya lebih ke flow-nya. Bahkan di step keempat pun yang saya bilang jualan, bisa aja jualannya itu jualan harga murah dulu baru jualan harga mahal. Karena kalau jualan harga murah aja orang nggak tertarik, ngapain kita pusing-pusing di jualan produk yang mahal gitu ya. Maksudnya itu tujuan mereka gitu. Jadi mereka bisa aja jualan pelatihannya cuma 200.000, 300.000, itu cuma buat nutupin uang makan gitu. Mungkin mereka juga masih ada rugi dikit gitu. Tapi mereka bisa memfilter kan. Jadi mereka jadi tahu gitu. Oh ini orang-orang yang benar-benar serius nih, berpotensi itu ini gitu. Yang lainnya ya udah mungkin ada penawaran yang lain gitu. Nah itu jadi flow-nya seperti itu. Kalau mau jualan langsung boleh gitu ya, mungkin pede dengan produknya dan mau coba, oh ternyata bisa dijual langsung kok, tidak harus dipecah-pecah lagi, ya boleh gitu. Tapi intinya keempat baru jualan. Setelah kita memperkenalkan, mengedukasi ya, bangun interaksi dengan mereka baru kita jualan. Nah, poin selanjutnya ketika kita sudah jualan, kita khususnya layanan, kita nggak cuma jualan setelah itu lepas itu. Kita harus bisa ngasih mereka semacam support lah gitu ya. Nah, kita harus bisa ngasih layanan support after sales-nya apa gitu. Nah, untuk di dunia digital ini sebenarnya sangat mudah ya. Kita tinggal bikinkan komunitas lagi, balik lagi ke tadi. Kita tinggal bikin komunitas gratis. Mereka masukin aja gitu customer kita di komunitas itu. Dan kita pastikan membantu mereka ketika mereka misalnya ada kesulitan, ada pertanyaan gitu ya seputar produk yang dia beli gitu. Mau konsultasi ya udah di situ aja. Bahkan itu juga secara tidak langsung kita tetap membangun relationship ke mereka gitu kan. Karena suatu saat kita bisa jualan produk yang lain. Ya, contoh misalnya produk diet atau produk penurunan berat badan, itu kan produknya macam-macam banget ya gitu. Nah, itu kan bisa ditawarkan lagi ke mereka. Makanya jangan sekali jual lepas gitu. Nah, makanya di poin selanjutnya, di poin kelima, usahakan kita tetap terjalin gitu dengan mereka. Makanya udah bikin aja satu grup untuk support mereka. Nah, setelah support mereka gitu ya, mereka jadi bisa kita tawarin lagi dan seterusnya. Poin selanjutnya, kita juga bisa sebutannya upsell gitu ya. Kita bisa jualan, kita memaksimalkan profit lah gitu. Kita ingin memaksimalkan profit. Mungkin ya itu salah satu caranya, kita jualan produk yang serupa atau yang mungkin tidak serupa dan kita bisa jual ke mereka. Mungkin contoh gampangnya ketika kita orang jualan handphone ya aksesorisnya lah gitu ya. Jualan pelatihan ya mungkin dia jual e-book atau buku gitu ya. Dia bisa kayak gitu. Jadi kayak penunjangnya apalagi nih yang bisa dijual gitu ke mereka. Nah itu poin selanjutnya. Dan terakhir kita juga bisa membuat program semacam afiliasi atau referral gitu ya. Kita dapat referral. Jadi dengan kita memberikan support ke customer kita, mereka puas ya. Kita harapan kedepannya mendapatkan referral dari teman-temannya dia gitu. Jadi seringkali pasti teman-teman juga yang punya bisnis ya suka
kalau survei gitu ya, coba nanya-nanya tahu dari mana gitu. Nah biasanya kan ada gitu, tahu dari temen gitu. Oh disaranin temen gitu, direkomendasiin temen, biasa kayak gitu. Nah itu karena temennya ya sudah puas gitu dengan layanan kita gitu, makanya dia. Jadi salah satu dampak positifnya dengan kita menerapkan tadi dari awal sampai akhir ya seperti itu gitu, sampai bisa dapat referralnya. Nah sebenarnya life cycle marketing ini menurut saya nggak kaku ya, jadi bukan dari 1, 2, 3 semuanya harus ikutin, nggak juga sih, tapi ini semacam kayak guidance aja gitu buat kita. Oh ternyata ada yang seperti ini, oh ternyata selama ini kita masih susah profit itu karena terlalu to the point ya, karena kita nggak pernah PDKT dengan calon pembeli kita gitu. Nah itu juga bisa jadi masalah gitu. Oh karena kita nggak pernah capture leads, kita nggak pernah boro-boro mau komunikasi, boro-boro mau PDKT orang, kita nggak pernah punya data calon pembeli gitu ya. Taunya jualan. Berarti ada step yang dilewatin. Nah itu bisa menjadi evaluasi juga gitu ya. Nah ya jadi menurut saya sih seperti itu poin-poinnya yang paling sering bermasalah juga ya. Jadi saya ngomong gini juga bisa karena memang oh ternyata banyak problemnya itu seperti ini gitu ya. Banyak problem-problem yang dihadapi, banyak kenapa masih kurang profitnya misalnya gitu. Ya memang sih saya juga tidak bisa memberikan jaminan ya. Bahkan saya juga semua saya pikir gitu ya, namanya kita berbisnis di online juga sama gitu. Kita nggak punya satu rules yang dipastikan dijamin 100% pasti untung, nggak juga, karena faktornya kan banyak ya, faktornya banyak banget. Tapi setidaknya kita bisa ngerti, kita bisa ngukur lah kayak gitu ya. Jadi oh kita tahu flow-nya, terus kita bisa ngukur masalahnya di mana gitu. Jadi pas di bulan berikutnya kita bisa evaluasi. Menurut saya sih paling penting itu gitu. Kalau untuk jaminan pasti untungnya nggak bisa gitu. Pasti teman-teman harus mencoba dulu ya. Tapi ketika kita belajar ilmunya, jadi kita tahu oh masalahnya ini, oh harus dibenerin ini, oh harus dioptimasi ini gitu. Tapi kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa mengevaluasi hasilnya dan nggak bisa menemukan problemnya, ya lebih sulit lagi gitu. Ya, baik. Nah kurang lebih materi saya yang bisa saya sampaikan seperti itu. Sebenarnya ada materi lagi, tapi di member area. Jadi nanti saya mau kasih sebelum selesai ya, ada ininya. Karena ini kan cuma ngomong-ngomong aja katanya gitu ya. Ya. Lewat gitu. Tapi penjelasan ini saya sudah rekam juga dalam bentuk video interaktif. Jadi teman-teman bisa ngulang lagi gitu. Mungkin lebih detail lagi penjelasannya. Plus ada materi yang lebih detail, lebih kompleks lah gitu ya. Yaitu materi bagaimana kita melakukan promosi attract interest. Itu kan tadi saya bilang harus menggunakan platform, harus beriklan. Nah, saya sudah buatkan juga satu pembelajaran dalam bentuk video interaktif. Dan itu gratis ya, teman-teman bisa pelajari. Dan bahkan saya juga membuka diri kalau ada yang mau nanya setelah mempelajari materi itu boleh gitu ya. Nanti saya cantumin kan emailnya gitu, bisa komunikasi. Nah, di situ teman-teman bisa belajar beriklan itu seperti ini. Beriklan itu tujuannya apa gitu ya? Oh, biar dapat calon pembeli gitu, ujung-ujungnya kan ke situ. Oh, caranya seperti ini. Oh, begini. Nah, semuanya itu udah dibahas karena detail. Saya nggak mungkin bahas kayak begini ya. Mungkin ini yang bisa live IG gini ya, yang agak ringan-ringan aja lah biar lebih gampang gitu. Kita puasa juga Pak. Sore-sore gini agak-agak harus awet-awet. Gitu. Pak Rendra. Baiklah, tadi semua udah diuraikan 7 step, nanti saya simpulkan. Tapi baiklah kita jawab pertanyaan dulu, ada beberapa pertanyaan supaya nggak kelewat.